yang mana saya akan membuka jasa servis handphone, ya mungkin bisa dikatakan jasa one stop service untuk Apple product. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Selamat menonton. Sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi setelah saya upload video tentang restorasi iPhone 7, itu ada beberapa netizen yang berkomentar, mereka meragukan part-part original. Mereka bilang begini, jadi part original Apple itu hanya bisa didapatkan di authorized Apple service, atau ya pokoknya tempat service yang sudah disertifikasi atau diberikan lisensi oleh Apple. Di sini saya mencoba menjelaskan melalui perspektif saya, dan saya mencoba menjelaskan sebisa saya dari apa yang saya ketahui tentang part-part dari iPhone. Jadi ketika saya di China, di Shenzhen ya tepatnya, itu kita bisa mendapatkan berbagai macam spare part iPhone, dari yang aftermarket sampai yang original. Untuk aftermarket itu sama halnya pengganti tapi bukan yang original. Contohnya gini, kalian punya mobil atau sepeda motor, kanvas remnya habis dan kita beli ke toko spare part, toko onderdil mobil atau sepeda motor, kita pasti ditanyain pengen diganti dengan yang asli atau original atau bawaan pabrik, atau pengen diganti yang lebih murah harganya. Pilihan di tangan kita dong, kita pengen yang asli bawaan pabrik atau pengen yang harga lebih murah. Otomatis untuk yang lebih murah ada perbedaan kualitas dengan yang original. Jadi itulah aftermarket. Jadi untuk iPhone, karena iPhone itu sangat populer di dunia, banyak perusahaan yang membuat LCD aftermarket, kemudian baterai aftermarket, apalagi ya? Ya begitulah, jadi banyak perusahaan yang membuat spare part aftermarket untuk iPhone. Jadi spare part aftermarket itu adalah spare part pengganti yang kualitasnya beragam sih. Banyak banget kualitas untuk spare part yang aftermarket untuk iPhone itu, jadi dari yang mirip dengan original tapi bukan original, sampai yang kualitasnya sangat rendah. Dan biasanya di Indonesia dikatakan barang KW. Biasanya kalau kita nemu iPhone yang refurbished atau rekondisi gitu ya, layarnya warnanya beda, itu biasanya dibilang, oh KW ini LCD-nya. Jadi itu LCD aftermarket. Nah, jadi di sini saya anggap kalian sudah paham tentang spare part aftermarket untuk iPhone. Kemudian untuk spare part original. Jadi di Cina itu kita bisa mendapatkan spare part original. Jadi spare part original yang di sini yang saya maksud itu adalah spare part yang sama seperti yang digunakan pabrik untuk merakit si iPhone tersebut. Spare part yang sama secara fisik, dia sama, hardware-nya sama, nggak ada perbedaan sama sekali antara spare part yang digunakan untuk perakitan iPhone ataupun spare part yang digunakan di tempat authorized Apple service atau service center resmi Apple. Dalam kurung di sini kalau yang resmi itu adalah Apple Store. Jadi spare part original yang saya lihat di China itu original seperti bawaan pabrik atau seperti yang pabrik pasangkan di iPhone. Saya bisa paham, saya bisa memahami kenapa netizen mengatakan di video saya itu bahwa LCD-nya itu nggak original dan sebagainya macamnya. Karena di Indonesia ini ada penyimpangan pemahaman tentang spare part original. Original itu biasa disebut adalah OEM atau Original Equipment Manufacturer, yang artinya adalah peralatan atau spare part original yang digunakan untuk manufacture atau merakit si benda tersebut. Dalam hal ini adalah iPhone. Jadi ya itu tadi OEM, Original Equipment Manufacturer, artinya spare part yang kita dapatkan itu sama dengan spare part yang digunakan untuk merakit iPhone tersebut. Jadi LCD, ya pokoknya spare part iPhone yang aftermarket itu banyak dikatakan adalah OEM di Indonesia. Jadi itu sudah penyimpangan pemahaman tentang OEM. Saya nggak tahu kenapa sejarahnya jadi bisa begitu. Ya aftermarket itu yang bisa, ya aftermarket itu yang beda kualitas itu ada grade A, ada grade double A, grade triple A, grade B, grade C, itu namanya aftermarket tadi ya. Oke, jadi saya nggak menyalahkan netizen atau siapapun yang mengatakan bahwa spare part original iPhone itu hanya bisa didapat di authorized Apple Store.
Karena Apple sendiri mengatakan spare part original hanya bisa didapatkan di authorized Apple service. Kenapa Apple mengatakan seperti itu? Ya supaya mereka melakukan perbaikannya di authorized Apple service. Contohnya Apple Store ya. Dalam hal ini mereka jadi kalau handphonenya rusak, mereka akan kembali ke Apple Store dan diharapkan Apple tidak servis di luar. Karena servis itu bagian dari bisnis Apple sebenarnya. Dan sebenarnya Apple sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang itu tetap servis di Apple Store atau servis di tempat servis resmi. Salah satunya adalah dengan cara memblokir iPhone kita dengan software. Jadi memblokir atau membatasi handphone kita dengan software ini sudah dilakukan Apple sangat lama ya, karena Apple yang bikin softwarenya, Apple juga yang bikin hardwarenya. Jadi mereka bisa melakukan hal itu. Kalau iPhone kalian yang masih punya Touch ID, itu Touch ID-nya rusak, maka kalian nggak bisa servis atau ganti Touch ID-nya secara sembarangan. Ya emang nggak bisa. Walaupun di luaran sana, ya kita bisa dapat spare part original yang home button-nya itu yang original. Tapi kalau kita pasang iPhone kita yang rusak home button-nya, tetap saja kita nggak bisa pakai Touch ID-nya atau home button-nya. Nah, itulah pembatasan yang dilakukan oleh Apple untuk menghindari perbaikan Apple di luar service center-nya. Terus ada yang bilang gini, Bang, kalau garansi kan bisa diklaim. Jadi gini, jadi garansi itu bisa tercover apabila kerusakannya bukan disebabkan oleh kita. Jadi contohnya handphonenya mati mendadak, LCD-nya tiba-tiba mati mendadak. Tapi kalau handphonenya jatuh, terus LCD-nya pecah, atau housingnya pecah, itu tidak tercover oleh garansi. Ini contoh daftar harga untuk penggantian LCD yang saya ambil langsung dari website apple.com. Oke, kembali ke pembatasan software tentang iPhone tadi. Jadi, yang dibatasin Apple itu nggak cuma home button, LCD, baterai, Taptic Engine, pokoknya banyak yang dibatasin Apple di hardware-nya. Contohnya begini, dulu iPhone X itu kan punya True Tone. Sampai sekarang masih punya True Tone ya. Kalau kita ganti di luar Apple Service Center resmi maksudnya, itu kalau kita ganti dengan fisik yang sama, dengan barang yang original, yang baru nih original kita pasang ke iPhone-nya, itu nggak ada True Tone-nya. Dan kita harus copy data dari LCD lama ke LCD barunya agar True Tone-nya bisa aktif. Nah, itu salah satu pembatasan yang dilakukan Apple juga. Kalau home button tadi masih sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan oleh teknisi-teknisi servis di Cina sana. Jadi, baterai kalau kita ganti juga ada tulisan servis kalau kita tidak copy datanya. Kemudian LCD untuk iPhone 11. Jadi di iPhone 11 ini Apple lebih memperketat lagi pembatasan softwarenya. Jadi contohnya iPhone saya kemarin ini sudah pernah saya ganti LCD-nya dengan yang original dan datanya juga sudah di-copy, dan di sini True Tone-nya aktif. Tuh. Jadi ini LCD original ya. Saya beli di Cina langsung. True Tone-nya aktif. Dan di sini masih ada important display message. Jadi masih terbaca bahwa LCD-nya ini bukan yang original. Dan sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan cara menghilangkan tulisannya itu dengan cara software. Kalau secara hardware kita harus angkat IC dari LCD lama ke LCD barunya. Jadi itu agak ribet, kita harus melakukan micro soldering. Jadi untuk spare part iPhone original itu bisa kita dapatkan di China. Caranya bagaimana saya kurang paham. Yang pasti karena pabriknya di Cina, otomatis ya mereka bisa dapat spare partnya dong. Dan semua itu tinggal kembali ke kitanya. Jadi kita itu kalau pengen servis handphone iPhone itu, kita pilih mau spare partnya mau ganti yang original apa yang aftermarket. Terus itu kita pilih juga tempat servisnya. Karena SOP tempat servis itu beda-beda. Ada yang SOP-nya sesuai dengan standar service Apple. Contohnya kalau kita ganti baterai, kita ganti dan kita pasang pakai adhesive yang sama dengan bawaan iPhone, atau dipasang adhesive atau double tap yang biasa, yang double tap yang ada busanya gitu ya. Jadi
tinggal SOP si tukang servis atau tempat servisnya itu. Jadi kalau kita ganti LCD, terus adhesifnya kita ganti, maka iPhone kita masih akan tetap anti air atau water resistance. Tapi kalau kita ganti LCD dan si adhesifnya itu nggak kita ganti, maka kemungkinan besar iPhone kita sudah tidak water resistance lagi atau tidak anti air lagi. Nah, jadi ini masih tentang servis iPhone ya. Jadi ada syaratnya juga untuk kita bisa servis handphone atau iPhone kita ke service center resmi. Yang pertama, handphonenya nggak boleh dibongkar sama sekali atau bekas servisan di luar, karena itu otomatis akan ditolak oleh Apple Store untuk servis di Apple Store atau di service center resmi. Dan di Indonesia ini, seperti yang kita tahu, handphone bekas itu masuk secara massal, ya entah itu handphone rekondisi atau handphone yang bekas original atau sebagai macamnya. Kita kan nggak tahu kondisi handphone yang sudah direkondisi di Indonesia ini, dan penjualnya banyak banget, dan mereka menjualnya itu sehari itu ribuan unit. Ya bayangin, kalau pembeli handphone tersebut itu pengen servis handphone dan mereka nggak bisa ke Apple Store, atau ya intinya mereka ditolak Apple Store atau service center resmi untuk servis iPhone mereka karena itu adalah barang rekondisi. Rekondisi ini tergantung dari spare part apa yang digunakan di handphone rekondisi ini. Kalau rekondisinya itu menggunakan spare part original, kemudian dikerjakan dengan SOP yang sesuai dengan Apple, maka fine-fine aja rekondisinya, itu artinya sudah kualitasnya memang standar Apple, jadi kita nggak bisa komplain kan. Tapi di Indonesia ini juga banyak handphone rekondisi yang LCD-nya itu yang aftermarket yang kualitasnya rendah, kemudian baterainya aftermarket yang kualitas rendah. Saya tidak merendahkan handphone rekondisi, karena iPhone 11 saya ini bisa dikatakan rekondisi, ya karena sudah pernah saya ganti LCD-nya. Jadi tinggal kitanya aja lagi sih untuk memilih kualitas-kualitas dari handphone rekondisi. Jadi ada kabar baik buat teman-teman. Saat ini saya lagi proses perencanaan untuk membuat ARS. Jadi ARS itu adalah Akmal Riyadi Service, yang mana saya akan membuka jasa servis handphone. Ya mungkin bisa dikatakan jasa one stop service untuk Apple product. Dan saya mohon doanya dari teman-teman. Ya, mendoakan semoga wabah COVID-19 ini segera cepat berlalu, jadi kita bisa secepatnya merealisasikan ARS atau Akmal Riyadi Service. Jadi saya mohon doanya supaya Akmal Riyadi Service bisa secepatnya dibuka. Jadi sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa follow Instagram saya di bawah sini, dan jangan lupa juga subscribe di channel saya apabila belum, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.